Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPPD dengan materi pemeriksaan diagnostik dasar. Adapun yang dipelajari saat ini adalah pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan pemeriksaan darah, urin, feses, dan juga sputum. Untuk pengertiannya, pemeriksaan diagnostik adalah penilaian klinis tentang respons individu, keluarga, dan komunitas terhadap masalah kesehatan dan proses kehidupan aktual ataupun potensial, di mana hasil pemeriksaan ini untuk membantu mendiagnosis penyakit, memantau perjalanan penyakit, dan juga menentukan prognosis dari perkembangan kesehatan pasien. Untuk sampel yang diperiksa itu bisa berupa urin, darah, sputum, dan juga hasil biopsi. Untuk pemeriksaan laboratorium tujuannya adalah mendeteksi penyakit, menentukan risiko, screening uji saring terhadap penyakit subklinis, konfirmasi pasti diagnosis, dan juga yang lainnya. Untuk 3 faktor yang dapat mengakibatkan kesalahan dari hasil laboratorium yaitu prainstrumentasi, interpretasi data, dan juga validasi data. Untuk prainstrumentasi ini, di sini penting, tahapan yang penting diperlukan kerjasama antara petugas pasien dengan dokter, karena tanpa kerjasama yang baik itu maka nanti dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium. Tahap prainstrumentasi di sini yaitu pemahaman instruksi dan pengisian formulir. Jadi harus mengetahui dengan benar instruksi dari dokter untuk dipindahkan ke formulir atau di checklist di formulirnya untuk menghindari kesalahan sehingga tidak terjadi pengulangan pemeriksaan. Lalu diisi identitas pasiennya dari mulai nama, terus umur, jenis kelamin, dokter pengirim, diagnosa pasien. Lalu yang berikutnya adalah tahap pemeriksaan pasien, di mana ada pemeriksaan yang memerlukan pasien untuk puasa atau juga ada yang tidak perlu puasa. Jadi ini untuk menghindari terjadinya peningkatan volume plasma. Jadi harus tahu pemeriksaannya apa dan apa perlu puasa dahulu atau tidak. Lalu obat. Jadi penggunaan obat itu nanti dapat mengurangi pemeriksaan. Jadi sebaiknya pasien itu tidak mengkonsumsi obat apapun. Lalu waktu pengambilan sebaiknya diambil pada waktu pagi hari, kecuali memang ada instruksi khusus dari dokter. Lalu posisi pengambilan, pada waktu berbaring kemudian berdiri maka akan mengurangi volume plasma sampai 10% dan juga sebaliknya. Lalu persiapan alat yang akan dipakai yaitu persiapan alat jadi dipersiapkan jangan sampai ada yang ketinggalan agar kesannya profesional dalam bekerja. Dan dalam mengambil darah persiapkan seperti alkohol, kapas alkohol, tourniquet, spuit, botol untuk botol darahnya. Botolnya disesuaikan dengan pemeriksaannya. Ada yang botol dia bertutup merah, ungu, hijau muda, hijau tua, tergantung dari jenis pemeriksaan. Lalu penampung urin, jika memang yang mau diambil sampelnya adalah urin, atau pot khusus jika mau diambil sampelnya feses ataupun sputum. Tahap pengambilan sampel, jadi perlu diperhatikan etika dan sopan santunnya, berkomunikasi pasien, menjelaskan nama pasien, menanyakan kembali mengenai identitas klien atau pasien. Jadi jangan sampai ada kesalahan pasien. Lalu menjelaskan tujuannya untuk apa. Lalu penanganan awal sampel dan transportasi. Jadi tindakannya itu dilakukan harus dicatat di buku ekspedisi. Nanti dicocokkan dengan sampel dan juga label dan formulir. Terus jangan lupa setelah diambil darahnya,
Setelah diambil darahnya dihomogenisasi atau dicampur dengan cara dibolak-balik agar darahnya itu nanti tidak mudah rusak. Jadi mesti dikocok-kocok atau dibolak-balik agar tercampur dengan antikoagulannya. Terus segera dikirim ke laboratorium, jangan ditunda. Lalu perhatikan juga pada saat pengiriman, ada yang dia tidak boleh suhunya misalnya terlalu panas, nanti bisa merusak. Jadi ada yang beberapa suhunya itu dia mesti dingin sekitar 4 sampai 8 derajat Celcius. Lalu di sini ada interpretasi data, yaitu menentukan aspek positif pasien, menentukan masalah pasien, menentukan masalah yang pernah dialami, menentukan keputusan, masalah yang akan muncul, masalah kolaboratif. Validasi data, di sini ada aktual, resiko, potensial, sejahtera ataupun sindrom. Untuk pemeriksaan laboratorium, ada tempat pengambilan bisa verifer atau di verifer atau pembuluh darah tepi, bisa di vena, arteri, tergantung dari jenis pemeriksaannya. Kalau pada orang dewasa di ujung jari atau daun telinga bagian bawah. Kalau pada bayi dan anak-anak itu pada ibu jari kaki, tumit atau daerah kepala. Pemeriksaan dengan menggunakan spesimen darah, contohnya itu pemeriksaan SGOT, SGPT, ini untuk mendeteksi fungsi hati, di mana SGOT, SGPT ini adalah enzim yang dihasilkan oleh hati untuk membantu mencerna protein. SGOT, SGOT nilainya 5 sampai 40 mikro per liter. SGPT 7 sampai 56 mikro per liter. Caranya sama, diambil darah dari vena lalu masukkan ke tabung khusus, lalu hindari hemolisis, jangan sampai darahnya ini membeku, lalu berikan label. Untuk pemeriksaan albumin, ini untuk mengetahui mendeteksi albumin. Albumin ini adalah protein dalam darah yang dihasilkan oleh hati. Albumin ini disintesis oleh hati. Jadi untuk mengetahui adanya gangguan pada hati seperti serosis hepatik, luka bakar, gangguan ginjal, nilai normalnya adalah 3,5 sampai 5,9 gram per dl. Untuk caranya sama, diambil darah 5 sampai 10 cc dari vena, masukkan ke dalam tabung atau botol. Biasanya tabungnya yang warna merah, tutupnya warna merah, tutup karetnya. Lalu berikan label nama dan tanggal. Lalu golongan darah sama untuk mendeteksi jenis golongan darah. Lalu ada asam urat. Untuk mengetahui ada peningkatan asam urat gak? Asam urat itu adalah sisa hasil metabolisme zat purin, di mana ini untuk mendeteksi penyakit ginjal, anemia, kadar asam folat, luka bakar. Untuk caranya sama, diambil darah 5 sampai 7 cc dari vena, lalu masukkan ke dalam tabung atau botol, berikan label nama dan tanggal. Untuk asam urat, nilai normal pada perempuan adalah 5,7 mg per dl, pada laki-laki 7,0 mg per dl. Jadi jangan lebih dari nilai segitu. Untuk bilirubin, baik total direct ataupun indirect, ini juga sama untuk mendeteksi kadar bilirubin. Jadi bilirubin ini adalah suatu zat yang terbentuk secara normal dari hasil penguraian sel darah merah di dalam tubuh. Nilai normalnya adalah kalau pada dewasa 0,2 sampai 1,2 mg per dl. Kalau pada anak-anak 1 mg per dl. Darahnya diambil 5 sampai 7 ml dari vena, terus nanti masukkan ke dalam tabung atau botol. Ini hindari hemolisis. Jadi jangan sampai darahnya ini rusak, maka harus dihomogenisasi, harus dicampur-campur, dibolak-balikan tabungnya, dan tabungnya sudah ada antikoagulannya. Lalu berikan label dan juga tanggal.
estrogen untuk mendeteksi adanya gangguan pada ovarium, gejala menopause, pasca menopause. Dengan kadar estrogen nilai normalnya adalah kalau pada pra-menopause 30-400 Pg per ml. Pg itu adalah pikogram. Lalu kalau pada pasca menopause 0-30 Pg per ml atau pikogram per ml. Sama, diambil darahnya dari vena, masukkan ke tabung atau botol, lalu diberikan label. Lalu ada gas darah arteri. Gas darah arteri ini untuk mendeteksi gangguan keseimbangan asam basa yang disebabkan oleh gangguan pernafasan atau gangguan metabolik. Nah, kalau gas darah arteri yang diambil ada darah arteri. Dan ini lebih sulit karena tidak terlihat, tapi dengan cara palpasi diraba mana yang denyutannya paling kuat, nanti ditusukkan di arteri tersebut. Jadi menggunakan spuit 1 cc, di mana spuitnya sudah diisi dengan heparin agar darahnya itu tidak membeku. Lalu berikan label dan juga tanggal. Untuk nilai pH darah arteri itu nilai normalnya 7,38 sampai 7,42. Dan untuk penyerapan oksigen nilai normalnya adalah 94 sampai 100%. Untuk tekanan parsial O2 atau PaO2 nilai normalnya 75 sampai 100 mmHg. Untuk tekanan parsial CO2 atau PaCO2 yaitu 38 sampai 42 mmHg. Lalu ada gula darah puasa. Jadi untuk mendeteksi adanya diabetes atau reaksi hipoglikemik. Kalau dikatakan puasa berarti pasiennya puasa, yaitu 8 sampai 10 jam. Nilai normalnya kurang dari 10 mg per dl. Jadi sama, diambil darahnya bisa dari vena, bisa dari verifer. Lalu dimasukkan ke dalam tabung atau botol, berikan label. Tapi kalau yang menggunakan stick, jadi di ujung jari lalu tempelkan stick, masukkan ke alatnya, nanti langsung keluar. Jadi pasiennya itu puasa kurang lebih 12 jam. Puasa 12 jam sebelum diperiksa. Lalu gula darah postprandial atau PP. Kalau postprandial atau 2 jam postprandial, jadi pasiennya itu diambil darahnya 2 jam setelah makan. Jadi begitu pasiennya makan terus puasa 2 jam terus baru diambil darahnya. Dan nilai normalnya adalah kurang dari 140 mg per dl. Lalu ada HCG, tujuannya untuk mendeteksi adanya kehamilan karena HCG ini diproduksi oleh plasenta. Jadi kalau positif berarti menandakan pasiennya hamil. Lalu ada hematokrit. Hematokrit ini untuk mengukur konsentrasi sel darah merah yang dapat mendeteksi adanya anemia, kehilangan darah, gagal ginjal. Kalau pada laki-laki nilai normalnya 40 sampai 54%, pada perempuan 38 sampai 46%. Kalau anak-anak 30 sampai 40%. Lalu untuk HB, pemeriksaan HB ini untuk mendeteksi adanya anemia dan penyakit ginjal. Untuk nilai normalnya pada perempuan 12 sampai 14 gram per dl, pada laki-laki 13 sampai 16 gram per dl. Lalu ada trombosit, bertujuan untuk mendeteksi adanya trombositopenia atau penurunan kadar trombosit di dalam darah yang menandakan adanya perdarahan di dalam tubuh, di mana nilai normal trombositnya itu 150.000 sampai 400.000 per mikroliter. Oke, bagaimana persiapan prosedur kerjanya? Kalau untuk persiapan untuk pengambilan darah tergantung dari pemeriksaannya apa, bisa menggunakan lancet ataupun spuit, kapas alkohol, kapas kering, alat pengukur KHB, kaca objek, botol pemeriksaan, tergantung dari pemeriksaannya.
biasa mendekatkan alat, memberitahu pasien, masang perlak, cuci tangan, pakai handscoon, mempersiapkan mempersiapkan pembuluh darah yang akan ditusuk, lalu mempersiapkan kulit setelah ditentukan pembuluh darahnya, lalu kulit di sekitar dibersihkan dengan kapas alkohol, lalu lakukan penusukan. Hindari hemolisis pada saat pengambilan darah. Jadi tabungnya itu tergantung pemeriksaannya, tabungnya dia memerlukan antikoagulan atau tidak untuk menghindari hemolisis atau pecah atau pembekuan darah. Lalu bekas tusukan ditekan dengan kapas alkohol, rapikan alat, mencuci tangan dengan sabun, dokumentasikan hasil tindakan. Lalu pemeriksaan pengambilan urin. Untuk pemeriksaannya untuk mengetahui kadar gula, untuk mengetahui proses metabolisme, ada urin sewaktu pagi, pasca prandial, dan 24 jam. Urin sewaktu itu berarti kapanpun bisa diambil. Urin pagi diambilnya pagi hari, pasca prandialnya itu setelah pasien puasa, jadi 2 jam setelah makan. 2 jam setelah makan baru diambil urinnya. Lalu urin 24 jam, jadi urinnya dikumpulkan dalam waktu 24 jam. Alatnya di sini ada biasa formulir, tempat untuk penampung urin, sarung tangan, kertas etiket, bengkok, buku. Macam pemeriksaan ada asam urat, bilirubin, HCG, dan banyak. Pemeriksaan pengambilan feses yaitu menyiapkan feses untuk pemeriksaan laboratorium dengan cara pengambilan untuk menegakkan diagnosa, untuk mengetahui adanya kuman, salmonella, sigilla, E. coli, dan lain-lain. Persiapan alat, sarung tangan yang bersih, vaselin, botol bersih dengan tutup, lidi dengan kapas lembab dalam tempatnya, bengkok. Ini nanti untuk membersihkan setelah fesesnya. Prosedur tindakan, mendekatkan alat, beritahu pasien, cuci tangan, pasang perlak, melepas pakaian bawah, mengatur posisi, pakai handscoon, lalu telunjuknya setelah pakai handscoon, telunjuknya diberikan vaselin, lalu telunjuk perawat masuk ke dalam anus pasien untuk mengambil fesesnya. Udah dapet, masukin ke dalam pot, lalu ditutup, lepas handscoon, rapihkan pasien, cuci tangan. Lalu untuk pengambilan sputum, jadi sputum ini adalah cairan yang keluar dari bronkus, jadi bukan ludah, bukan lendir. Tujuannya apakah terdapat bakteri tahan asam atau mikroorganisme lain. Indikasinya apabila pasien mengalami peradangan pada saluran pernafasan. Persiapan alatnya adalah sputum atau tempat pot yang bertutup, botol bersih, sarung tangan, formulir, etiket, pengalas, bengkok. Prosedurnya siapin alat, beritahu pasien, cuci tangan, atur posisi duduk. Jadi pasiennya duduk, pasang perlak di bawah dagunya, pakai handscoon, terus minta pasiennya untuk tarik nafas, lalu batukan dan masukkan ke dalam potnya. Ambil 5 cc, masukkan ke dalam botol, bersihin mulut pasien, merapikan pasien dan alat, melepaskan sarung tangan dan cuci tangan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.